Malam semakin larut, dan saat kegelapan menyelimuti, kisah-kisah yang tak berani diceritakan di siang hari mulai terdengar pelan, mengendap di antara bisikan angin dan langkah yang tak terlihat. Selamat datang di Aroma Kantil, tempat di mana setiap cerita punya rahasia, dan setiap rahasia punya bayangan. Siapkan nyalimu, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik, karena malam ini, kita akan menyelami kisah yang tak semua orang bisa percaya. Di pusat kota Surabaya, di antara gedung-gedung pencakar langit dan jalanan sibuk, berdiri sebuah hotel mewah yang telah menjadi simbol kemegahan sejak zaman kolonial, Hotel Aruna. Dengan pilar-pilar tinggi bergaya Eropa, langit-langit kaca patri, dan lobi marmer yang berkilau, hotel itu selalu menjadi primadona para pejabat, konglomerat, hingga selebriti. Namun, kemewahan itu menutupi cerita yang tak pernah ditulis dalam brosur wisata atau ulasan daring, cerita tentang darah, kematian, dan jiwa-jiwa yang tak pernah benar-benar pergi. Dina Wijaya, 30 tahun, jurnalis investigasi asal Jakarta, dikirim ke Surabaya untuk menulis liputan khusus tentang hotel-hotel bersejarah yang menyimpan kisah menarik. Hotel Aruna masuk dalam daftar karena usia bangunannya yang sudah lebih dari 120 tahun, konon dibangun oleh seorang bangsawan Belanda bernama Johan van der Linde pada akhir abad ke-19. Dina bukan perempuan yang mudah percaya pada mitos atau cerita hantu. Ia rasional, terbiasa bergelut dengan data dan fakta. Tapi begitu ia melangkahkan kaki ke dalam Hotel Aruna, ada sesuatu yang menolak untuk dijelaskan secara logika. Setibanya di lobi hotel, seorang staf menyambutnya dengan senyum sopan dan menyerahkan kunci elektronik. Kamar 717, lantai 7, Ibu Dina. Suite pribadi dengan pemandangan kota. Dina mengangguk dan menaiki lift yang bergerak lambat. Musik klasik mengalun samar di dalam kabin, namun ada getaran halus di bawah kaki seolah lantai bernafas. Lorong lantai 7 sunyi. Karpet merah tua yang membentang sepanjang koridor tampak bersih, tapi bau lembab yang samar tercium dari dinding. Kamar 717 terletak di ujung lorong, di sebelah sebuah jendela besar yang menghadap ke pelataran belakang hotel yang sunyi. Kamar itu indah, langit-langit tinggi, jendela besar, meja kerja dari kayu jati, dan kamar mandi berlapis marmer. Namun satu hal langsung menarik perhatian Dina, segelas anggur merah di atas meja dekat jendela. Tak ada label, tak ada not sambutan. Cairannya terlihat terlalu kental. Ia mencium aromanya dan mendapati bau menyengat seperti logam basah, darah. Dina meletakkan gelas itu perlahan, tubuhnya menegang. Ia segera menelepon resepsionis. "Permisi, ini Dina di kamar 717. Apakah ada minuman sambutan?" "Maaf, Bu," jawab petugas. "Kamar itu tidak pernah disiapkan dengan minuman, dan seharusnya belum digunakan. 2 tahun ini kamar itu tak dibuka, sesuai instruksi manajemen pusat." "Lalu kenapa saya bisa check-in di sini?" Suara di ujung sana terdiam sebentar. "Kami akan periksa ulang sistemnya, Bu. Maaf atas ketidaknyamanannya." Dina menutup telepon dan kembali menatap meja. Gelas itu hilang. Malam pertama berlalu penuh kecemasan. Dina terbangun berkali-kali oleh suara-suara aneh, ketukan dari dinding kamar mandi, suara langkah di atas plafon, bahkan suara gemericik seperti air, tapi lebih kental. Pada pukul 3 pagi, suara ketukan terdengar dari pintu. 3 kali, pelan, tapi menggetarkan hati. Dina memberanikan diri melihat dari lubang intip. Lorong tampak kosong, tapi ia merasa ada sesuatu yang berdiri sangat dekat dengan pintu, tak terlihat oleh mata biasa. Esoknya, Dina mencari informasi sejarah hotel. Ia mengunjungi perpustakaan kota dan menemukan buku tua bertuliskan "Rumah-rumah tua Surabaya, dari kolonialisme ke modernisme." Di dalamnya tertulis bahwa Hotel Aruna dulunya adalah kediaman Johan van der Linde, bangsawan Belanda yang misterius. Johan dikenal sebagai penggemar ilmu gaib. Ia percaya pada Bloedleven, kehidupan abadi melalui darah manusia.
Menurut catatan, Johan menghilang tanpa jejak pada tahun 1912. Setelahnya, rumah itu kosong hingga diubah menjadi hotel mewah oleh keturunannya. Namun yang lebih menarik, Dina menemukan artikel koran tahun 1982. Seorang pelayan hotel ditemukan tewas mengering di ruang boiler. Polisi menyimpulkan sebab kematian, kehilangan seluruh darah. Tak ada luka terbuka, kasus ditutup, tak pernah disebutkan lagi. Dina kembali ke hotel dengan rasa was-was. Di malam kedua, ia mencoba bertahan di kamar sambil menulis laporan. Tapi gangguan semakin nyata. Suara perempuan menangis, bayangan melintas di cermin, dan pada pukul 2.17 pagi, ia terbangun dan mendapati cermin kamar mandi penuh tulisan merah. 7 jiwa sudah. Yang ke-8, kamu. Ia merasa dipantau. Ia mencoba pindah kamar, tapi staf resepsionis bersikap aneh. Kamar lain penuh, Bu. Maaf, penuh. Hotel ini sepi. Petugas hanya menunduk, menghindari tatapan. Malam berikutnya, Dina menggali lebih dalam. Ia menyusuri kamar mandi dan menemukan papan lantai yang longgar. Di baliknya, lorong sempit menurun, seolah dibuat dengan terburu-buru. Ia turun membawa senter, dan sampai pada ruangan bawah tanah berbentuk lingkaran dengan lilin-lilin yang telah mati, simbol kuno di lantai, dan sebuah altar batu dengan cermin besar. Di atas altar, sebuah buku tua dengan kulit kambing bertuliskan, Ritual Darah Abadi, Van der Linde. Ia membacanya dengan senter gemetar. Buku itu menjelaskan bahwa Johan melakukan ritual untuk hidup abadi dengan syarat meminum darah 7 jiwa murni setiap 40 tahun. Dan jika ritual itu terputus, roh Johan akan terjebak di antara dunia. Agar bebas, ia butuh jiwa ke-8 sebagai tumbal terakhir. Di bagian akhir buku itu, sebuah simbol besar tergambar. Gelas darah di tengah lingkaran jiwa. Tiba-tiba, cermin di altar itu bergetar. Pantulan wajah Dina berubah menjadi sosok pucat, dengan mata gelap dan darah menetes dari hidung dan mulutnya. Lalu dari belakang, terdengar suara berat. Kaulah penutup siklus. Kau yang ditakdirkan. Dina lari ketakutan, keluar dari lorong, menutup lubangnya, dan menangis. Malam itu, ia mengunci diri dan tak tidur sama sekali. Paginya, ia mendatangi Pak Rinto, manajer hotel. Anda tahu ini bukan hotel biasa, katanya dengan tatapan marah. Berapa orang yang sudah dikorbankan di kamar itu? Pak Rinto terdiam. Kami hanya menjalankan perintah manajemen pusat. Beberapa hal terlalu besar untuk dihentikan. Jadi kalian sengaja menempatkan saya di kamar 717. Karena Anda jurnalis, wanita, lajang, tidak memiliki keluarga dekat, profil sempurna untuk pengorbanan. Dina merasa darahnya membeku. Ia segera berkemas, meninggalkan hotel tanpa pamit. Tapi malam itu, ia tidur di penginapan kecil dan bermimpi buruk. Dirinya meminum segelas darah, lalu tubuhnya mengering dan menyatu dengan lantai batu. Di dalam mimpi itu, ia melihat Ratih dan 7 korban lainnya berdiri membelakanginya, tanpa mata dan tanpa suara. Dina pindah ke Jakarta, tapi kejadian aneh terus membuntuti. Segelas kristal berdarah muncul di apartemennya. Cermin kamar mandi menunjukkan bayangan sosok wanita di belakangnya. Ia melihat gelas darah dalam mimpi, dan dalam kenyataan. Setiap malam, mimpi yang sama. Ia di kamar 717, ketukan pintu, tangisan perempuan, dan cermin dengan pesan berdarah. Dan setiap pagi, ia mendapati 1 tetes darah di atas meja kerjanya. Akhirnya, Dina pindah ke luar negeri. Tapi 2 bulan kemudian, ia ditemukan tewas di apartemen kecilnya di Lisbon. Tubuhnya mengering, pergelangan tangannya disayat. Di meja, segelas darah penuh. Kini, Hotel Aruna kembali bersinar, bahkan menjadi lokasi favorit untuk pernikahan para artis. Tak ada yang tahu kisah sebenarnya, tapi konon, jika kau menginap di kamar 717 dan menjelang tengah malam kau mendengar ketukan pelan, jangan jawab.
Dan jika kau menemukan segelas anggur merah di meja, jangan minum, jangan sentuh, jangan hirup, karena segelas darah itu sedang mencarimu. Itulah kisah malam ini. Apakah kamu percaya? Atau justru pernah mengalaminya sendiri? Tulis ceritamu di kolom komentar, dan siapa tahu kisahmu akan kami angkat di episode berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena masih banyak cerita gelap yang menanti untuk disuarakan. Sampai jumpa di malam berikutnya, dan ingat, jangan menoleh ke belakang terlalu cepat.